nggak? Paham tuh. Kemarin kan Irul itu Sukiah. Iya, kasian banget tau. Kenapa? Bokapnya itu katanya suka sama adik mamanya. Adik ipar itu. Oh si Romlah. Iya, Romlah. Assalamualaikum. Salam. Insya Allah. Ada apa nih? Sini dulu guys, Kayaknya ada infotainment nih. Kok temen ini mah. Infotainment. Gimana? Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barokah ilmu kalian insya Allah. Ini Ustaz, ada rumor Ustaz. Rumor. Kemarin si Irul. Hmm. Nah, kemarin kan dia di Rukiah. Tapi ini beda nih. Ternyata bapaknya itu suka sama adik istrinya. Ipar. Sama bibinya dia. Si Romlah ya. Tante. Romlah ya. Yuran rujak itu emang kadang. Astagfirullahaladzim. Itu gimana Ustaz hukumnya suka sama adik istri? Zina kali ya. Jangan tuduh-tuduh orang bersih. Kan baru suka kan? Oh iya. Istighfar. Jadi begini, ini memang luar biasa infotainment ya. Infotainment. Jadi gini lah, hati-hati ya. Kalau dengan berita yang belum pasti ya. Karena itu aib itu. Ketika satu orang ya menikah suka dengan iparnya. Ipar itu bukan mahram. Maknanya ipar itu orang lain. Nah, makanya Nabi mengatakan sesungguhnya ipar itu adalah maut. Maut itu hadis Nabi itu. Maka kalau maknanya maut itu kalau dekat-dekat dengan ipar, dengan baik dengan saudara suami, saudara istri, itu bahaya. Bahaya banget. Syaitan akan bermain di sana. Syaitan akan bermain dan kemungkinan besar akan terjadilah seperti yang dikhawatirkan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan di dalam Islam haram hukumnya menikahi adik kakak kandung ataupun adik kakak satu ayah satu ibu dalam satu waktu yang bersamaan. Kecuali meninggal kakaknya. Maknya meninggal, maknya Irul meninggal nih, kemudian digantikan sama bibinya. Itu boleh. Nah, itu kalau ganti tikar lah istilahnya orang-orang tua kita dulu kan. Tapi kalau menikahi dalam satu waktu, itu gak boleh. Nah, kemarin nyaranin gak apa-apa nikahin aja daripada keluarganya berantakan gitu. Gak boleh. Nikah dengan ipar, dengan ipar gak boleh, haram. Meskipun nggak saudara ya status. Haram. Menikahi dalam satu waktu itu gak boleh. Gak boleh. Ya. Main belakang dong, behind the scene. Jangan. Jadi jangan gitu. Kalau memang ini, makanya jangan sampai ya, ini yang sudah menikah kalian, jangan tinggal satu rumah dengan ipar. Jangan satu rumah dengan ipar. Ada kisah nyata, itu kisah nyata, ya. Dia menikah, tiba-tiba adiknya disuruh datang ke kota untuk kuliah, kan? Dan kuliah. Subhanallah. Udah dia pergi ke kantor, adiknya di rumah sama istrinya. Nama adik biasa-biasa aja kan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai satu hari ya punya anak lah dia nih. Suami istri ini punya anak kan. Nah, setelah satu hari terjadi kecelakaan. Nah, kemudian harus mentransfusi darah. Maka dokter ngecek darah. Ternyata ketahuan. Ternyata suaminya ini mandul. Ya, ternyata setelah dicek sudah terus bingung, ini anak siapa? Nah, ternyata tes DNA tuh anak adiknya. Nah, itu bahaya, ipar itu maut. Ipar itu maut, hati-hati, jangan main-main. Aku supel kok, ini saudara aku anggap seperti adikku sendiri. Ipar nggak bisa, syaitan akan bermain-main di sana. Nah, makanya nggak boleh. Jadi maka kalau yang, mohon maaf ya, kalau yang laki-laki yang mungkin syahwatnya besar, ya mungkin nggak cukup dengan nggak cukup dengan satu istri umpama gitu kan, boleh menikah lagi itu bukan dengan ipar, yang menikah lagi dengan orang yang halal untuk dinikahi. Ya buka cabang ya. Kalau dia udah kayak terjerumus cinta gitu, kita nolongnya gimana nih, kayak Bapak Irul? Itu bukan cinta, itu tipu daya syaitan. Ya. Itu tipu daya syaitan. Mengingatkannya kasih tahu agama. Kasih tahu kalau dia kenal dengan Allah, takut dia sama Allah. Nggak mungkin dia lakukan itu. Masukin pesantren kali. Iya, masuk ke pesantren ya. Suruh dia ke sini deh. Besok Irul sama bapaknya undang deh. Berarti saling 2 kali dong kita.
Bapaknya Ustaz. Ya. Tapi hati-hati loh. Kalian ngomong-ngomongin orang tuh gibah tuh hati-hati loh. Lu Mil. Gibah itu dosa besar loh. Dosa nih. Tadi yang membawa berita tadi siapa? Cayo. Astagfirullah. Tapi ini buat boleh gibah itu ya. Boleh di gibah yang dibolehkan. Gibah itu bicarakan aib orang yang dibolehkan. Pertama di pengadilan. Boleh. Kan untuk memberitahu kejahatan orang. Kedua laporan polisi. Kan nggak mungkin kita melapor polisi, salahnya apa? Aduh, aib Ustaz, Pak. Aib Pak polisi. Nggak mungkin kan? Aduh, aku nggak buka aib orang gitu. Kira-kira polisi nangkap dia nggak mungkin kan? Terus yang ketiga menanyakan hukum. Kayak tadi itu sebetulnya tidak berdosa ya. Tapi next time ya nama Irul tolong disamarkan. Jadi Iya, inisial I. Ya. Ya. Insinyur IFS gitu. Itu. Inisial. Irul versi lama. Ya. Paham ya? Jadi lain kali kalau mau bertanya samarkan identitas korbannya. Tersangkanya di kita. Saya lagi stuck di mana nanti? Iya. Jadinya kita mau bantu malah. Ya jadi sekarang nanti Cahyo pulang-pulang temui Irul minta maaf. Dia bilang, "Irul, maaf ya aku gosip tadi, aku gunjingin kamu tadi." Gitu. Nah, ya kalian berempat datang. Gini gosip tuh gini loh. Orang bergunjing depan kita nguping nih. Kita nggak ikut ngomong, tapi ente ikut angguk-angguk. Dosanya sama. Oh, Ini gitu. semangat banget. Paham ya, hati-hati nih gibah nih, stop gibah, stop Bawahnya fitnah. itu ya yang ikut. Iya. Satu circle itu Iya, kena semua. Makanya kalau kita tak mampu menghentikan orang yang sedang bergunjing, kita pergi. Nah, aku nggak ikut. Karena ngangguk-ngangguk dosanya sama. Oh gitu ya. Nguping. Nah, gitu ya. Jadi ingat ya, ipar adalah maut. Jangan dekat-dekat dengan ipar. Ya, jangan dekat-dekat dengan ipar. Tapi boleh nggak menikahi ipar? Setelah istri yang meninggal boleh. Tapi menikahi dalam satu waktu yang bersamaan haram. Ijma ulama. Semua ulama mengatakan haram. Paham? Sudah lah. 4 jam nih. Dah ya. Siap. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya kita ngaji tiap hari ya. Ya, Irul. Insyaallah.